Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18 di bawah perikop setia dalam perkara yang kecil. Nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Saudara, tema khotbah kita setia dalam segala perkara. Bapak Ibu, setia dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari itu artinya teguh, patuh, taat, dan berpegang teguh. Kalau dalam teks ini bahasa Yunani yang dipakai itu pistos, dari kata pistis, iman, dari keteguhan iman. Seorang filsuf Tiongkok, Lao Tse, berbicara demikian: perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan kesetiaan mengayunkan langkah-langkah pertama. Gunung yang tinggi hanya dapat didaki dengan kesetiaan mengayunkan langkah untuk mendaki. Artinya sesuatu yang besar, sesuatu yang tinggi yang kita impikan hanya dapat kita raih dengan memulai dari hal-hal yang kecil. Kesetiaan melakukan hal-hal yang kecil dalam hidup. Karena itu jangan remehkan satu langkah yang kecil jika ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Kepada para murid, Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka ia akan setia juga dalam perkara besar. Hal kesetiaan mendapat tekanan yang kuat. Ucapan Yesus ini tidak bisa dilepaskan dari konteks yang dihadapi pada waktu itu.
sampai kalau mau pacaran juga yang muda-muda ada dompetnya ada tidak isi. Kalau ada uang abang saya, tak ada uang abang belayan. Lalu muncullah istilah cewek makan. Pada zaman di mana Yesus hidup, dalam teks ini kebanyakan orang termasuk ahli-ahli Farisi itu orientasi hidupnya pada bagaimana mengumpulkan uang, harta, dan kekayaan. Dan karena itu kita melihat pada ayat yang ke-14 Yesus katakan di sana, dicatat di sana, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Yesus menyebut mereka hamba-hamba uang karena orientasi hidup semata-mata adalah bagaimana mengumpulkan uang, menghambakan dirinya semata pada upaya mengejar harta dan kekayaan. Dan biasa harta dan kekayaan itu juga melekat di dalamnya adalah kedudukan, jabatan, dan kekuasaan. Yang mau pilkada ini banyak orang yang hambur-hambur uang, jadi dermawan sesaat. Dulu tidak pernah mengunjungi, tiba-tiba rajin mengunjungi, membagi, murah hati, tapi ada mau untuk dapat kedudukan dan kekuasaan. Melekat pada uang itu kerinduan, kehausan akan jabatan dan kekuasaan. Dan karena itu tak heran ada begitu banyak orang menjadi serakah, lalu menghabiskan hari-hari hidupnya, menghambakan hidupnya untuk mengejar harta dan kekayaan. Yang kedua, terjadi perceraian yang sangat tinggi dan persinahan. Bapak Ibu, pada konteks di mana Yesus hidup, marak sekali terjadi perceraian dan persinahan. Ayat yang ke-18, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Perceraian tinggi sekali. Perempuan dianggap sebagai barang murahan. Kalau sudah tidak mau dipakai lagi, dibuang. Ada istilah yang dipakai oleh orang-orang Yunani menyebut kaum perempuan sebagai kaum apeleoia. Mereka atau kaum yang berharga, binatang. Kalau lewat kaum apeleoia, lewat. Mereka yang berharga, binatang, lewat. Itu ada seorang filsuf, dia berdoa, Tuhan saya berterima kasih karena Tuhan saya tidak lahir sebagai perempuan. Betapa rendahnya martabat, harga diri kaum perempuan. Terjadi perceraian yang luar biasa, dan itu sama seperti Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, provinsi-provinsi yang mayoritas Kristen. Tingkat perceraian tak terkecuali di dalamnya adalah keluarga Kristen. Persinahan merajalela, ada Bill dan ada Will, pria idaman lain dan wanita idaman lain.
di luar rumah laki-laki. Perkawinan sebagai cara Allah untuk laki-laki dan perempuan membentuk rumah tangga supaya memelihara keutuhan rumah tangga dan ketulusan hidup tidak lagi dihormati. Terkecuali orang-orang muda pacaran lebih dari satu. Yang laki-laki foya dengan dia punya, perempuan foya dengan dia punya. Katanya koleksi untuk seleksi. Kalau ada yang sangat nakal, koleksi untuk seleksi dan untuk resepsi. Tingkat persinahan zaman di mana Yesus hidup sungguh sangat. Dalam situasi seperti ini, Yesus mengingatkan. Jadi dua konteksnya, orientasi hidup kepada harta dan kekayaan dan tingginya tingkat perceraian dan persinahan. Lalu Yesus bilang, barang siapa yang setia pada perkara kecil harus setia juga di dalam perkara-perkara yang besar. Artinya begini, kalau bagi kita itu uang itu soal yang besar, lalu kita begitu luar biasa kejar hidup, habiskan waktu untuk kejar uang itu. Yesus bilang ada perkara yang lebih besar. Sebenarnya dalam pandangan Yesus, uang itu adalah nilai yang perkara yang kecil. Ada yang lebih besar daripada sekedar uang. Hidup kekal. Harta dan kekayaan memberi jaminan untuk hidup di dunia ini. Penting juga kita peroleh. Tapi jangan karena itu kita mengabaikan perkara yang lebih besar, kehidupan di seberang kematian. Tapi kita pulang dan tidak membawa apa-apa. Dalam konteks itulah Bapak Ibu, teks ini mau mengajarkan orang-orang percaya. Yang pertama itu belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup. Jangan menduakan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kasih kita kepada harta lebih daripada kasih kita kepada Tuhan, Yesus bilang, engkau telah menambahkan diri kepada mammon, mendewakan harta. Dan bagi Yesus tidak boleh orang meletakkan kedudukan harta sama dengan kasihnya kepada Tuhan. Harus ada skala prioritas. Di dalam kasih kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, kita dipanggil untuk bekerja mengumpulkan harta dan kekayaan itu. Jadi Yesus tidak anti kekayaan. Yang Yesus kritik di situ adalah jangan hanya karena kekayaan kita menduakan Tuhan di dalam hidup ini. Selain itu juga jangan terlalu tamak, rakus, serakah karena harta, karena akan membuat orang lupa siapa Tuhan yang harus dia andalkan di dalam hidup. Hartamu tak dapat memperpanjang umurmu. Karena itu Yesus bilang, apakah dengan kekhawatiranmu engkau dapat menambah sehasta dalam hidupmu? Orang yang tamak, serakah akan gampang sekali melupakan Tuhan. Seorang teolog namanya Henry Ibsen, dia bilang begini, dengar baik-baik, segala hal dalam hidup ini butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Saya ulang, segala hal dalam hidup ini butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Uang dapat dipakai untuk beli makanan, tapi uang tidak bisa dipakai untuk membeli selera makanan.
pakai uang untuk beli. Di rumah saya di Tarus itu ada tetangga dari Solo, selalu ada pelayan dia yang kasih. Lalu di rumah ini anak-anak saya 5 orang, putri. Saya ganteng sendiri di rumah. Kalau ini masih zaman dulu saya kaya, harus dapat mobil 5. Zaman sudah berubah, selum dari muka keluar dari belakang kita orang tua kepala sakit. Selalu makan kita perhatikan. Tapi ini model anak-anak zaman sekarang, biar bapak mama siap makanan yang enak, sayur, ikan, makan cumi saja. Tapi tetangga yang di sana, kalau kadang mereka keluar ke bawah jagung dari soe, mereka masak daun ketemak, ambil merungga dan daun pepaya di rumah. Mereka buka tikar, buka baju, duduk di lantai, makan sambil tertawa menikmati sampai 2-3 piring. Perut lari ke belakang. Lalu saya bilang anak-anak saya, lihat. Saya bilang juga istri saya, uang kita bisa beli lauk-lauk, sayur-sayuran, tapi kita tidak bisa beli nafsu makan. Dan Tuhan bermurah hati menaruh selera makan pada orang-orang kecil, sehingga mampu menikmati berkat-berkat apa adanya dalam kegembiraan. Uang bisa dipakai beli makanan, tapi bukan untuk beli selera makan. Uang dapat dipakai untuk beli obat, tapi tidak bisa beli kesehatan. Kalau bisa beli kesehatan, saya sakit tidak usah pergi rumah sakit, cukup dibeli. Uang dapat dipakai untuk beli tempat tidur, tapi tidak bisa dipakai untuk membeli tidur yang nyenyak. Betul kesana. Kita bisa bawa 20-30 juta beli itu apa? Springbed, Pak. Oh, Springbed. Kami dari kampung tidak tahu itu. Nah, kalau nonton di TikTok ada Pak yang mau beli tempat tidur, dia goyang-goyang di atas tempat tidur. Bisa. Dengan 20-30 juta kita beli yang sangat mahal. Tapi kita tidak bisa membeli kenyamanan atau kemauan untuk tidur nyenyak. Bisa-bisa kita bolak-balik siang, orang tidur kayak mesin sensor di sebelah. Kita beli habis ini 30-40 juta itu, naik ke tempat tidur, bolak-balik sampai siang. Uang bisa dipakai untuk bangun rumah yang mewah, bisa berlantai-lantai, tapi tidak bisa dipakai untuk memberi rasa aman dan tinggal di dalam. Satu kali kelak waktunya tiba, nasib orang kaya dan orang miskin sama. Dunianya hanya tempat tidur, tidak bisa naik ke lantai 2. Uang dapat dipakai untuk pergi ke tempat rekreasi yang menyenangkan, tapi bukan untuk memiliki kebahagiaan dan kedamaian. Dan ini yang terakhir, ini yang Yesus persoalkan. Uang dapat dipakai beli segala sesuatu, tapi tidak dapat dipakai untuk memberi hidup kekal, keselamatan. Itu yang serang Yesus soroti. Dan karena itu Yesus mau bilang, jangan karena semua itu engkau kehilangan harta yang lebih besar, yakni harta surgawi itu. Maka kalau Tuhan masih kasih kita hidup di dunia ini, selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, ingatlah bahwa suatu kali kelak kita akan kembali kepada Tuhan.
tidak membawa harta itu selain iman kita kepada Tuhan. Amin. Pesan yang kedua, setia pelihara keutuhan dan kekudusan hidup rumah tangga sebagai suami istri. Setia jaga keutuhan hidup dan kekudusan hidup pernikahan. Janji-janji nikah yang pernah diungkapkan itu, pegang teguh itu. Bukan kita menikah sampai mau memisah. Tapi Diana Ross, suami dari Paul, pemeran film Batman, waktu dia mau syuting, Paul jatuh dan kepalanya cedera dan tidak bisa bangun, hanya tidur di tempat tidur. Buang air kecil, buang air besar di tempat tidur. Tapi istrinya setia untuk merawat dia. Satu kali Paul minta supaya disuntik mati. Dalam dunia medis disebut euthanasia. Tapi istrinya dia bilang tidak, saya akan tetap rawat. Dan tiba waktunya Tuhan panggil pulang Paul. Lalu pemakaman berlangsung. Ketika ada di depan kuburan, pintu kuburan itu, dia tampil dan memberi kata-kata terakhir. Lalu dia sambil memandang jenazah yang ada di kuburan, di lubang kubur, dia bilang begini, Paul, waktu kita menikah, kita dua saling berjanji bahwa kita akan setia memelihara pernikahan, kekudusan pernikahan dalam segala hal sampai mau memisah. Saat ini di hadapan peti jenazahmu di lubang kubur ini, saya mau berkata jujur dan minta maaf, saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengasihi engkau sampai mau memisah. Saya akan tetap mengasihi engkau walaupun maut telah memisahkan kita. Saya akan tetap mengasihi engkau walaupun maut telah memisahkan kita. Kesetiaan kasih suami istri harus dijaga. Selama ada seorang raja Tiongkok, dia punya banyak murid. Dia bicara soal kesetiaan. Satu kali si raja ini memutus memerintahkan 3 orang murid yang dia sayangi untuk menempuh perjalanan ke negeri yang jauh. Maka ketiga muridnya pun berjalanlah ke negeri yang jauh. Ada janji dari sang kaisar, kalau kamu tiba di satu desa, kamu harus tinggal sebentar di desa itu, makan, minum, bergaul, berbuat yang baik. Lalu kemudian baru boleh melanjutkan perjalanan. Itu pesan sang kaisar. Berjalanlah ketiga orang ini dan tibalah mereka ke satu desa. Di desa itu ternyata penduduknya itu adalah para pedagang, mayoritas para pedagang yang urus bisnis. Karena ketiga orang ini tinggal sesuai pesan gurunya, harus tinggal bersama, bergaul bersama, makan. Lalu murid yang pertama tidak lagi mau melanjutkan perjalanan. Dia
sang murid luntur karena harta. Dia lupa akan tujuan perjalanannya, lupa akan janji daripada sang raja itu. Tapi kedua murid yang lain terus melanjutkan perjalanan. Tibalah di satu desa. Sebagaimana kesatuan mereka harus tinggal, makan, minum, bergaul. Di desa itu didominasi oleh gadis-gadis cantik. Kan kalau kita buka internet di Indonesia nanti ada daftar gadis-gadis cantik di kota-kota di Indonesia. Bandung pertama, suku Sunda, Manado. Rupanya ketika tiba di desa itu, murid yang kedua jatuh cinta dengan si kembang desa yang cantik itu. Murid yang kedua ini memilih untuk menikah dengan gadis desa itu. Karena jodoh, dia lupa akan pesan tuannya. Dia lupa akan tujuan daripada perjalanan. Tapi murid yang ketiga terus melanjutkan perjalanannya. Tinggal dia seorang diri. Ia berpegang teguh kepada janji tuannya, dan karena itu dengan kesetiaan menempuh perjalanan menuju negeri yang dijanjikan sang Tuhan. Sampai di negeri itu terjadi kerusuhan besar, dan sang murid ini dengan kebijaksanaannya mampu menyelesaikan konflik-konflik di tempat itu. Lalu oleh penduduk ia diminta untuk menjadi raja. Apa yang terjadi ketika hendak dibawa di istana? Di istana itu ternyata telah menunggu sang kaisar, sang raja yang telah lebih dahulu menunggu dan menantikan ada di situ. Bapak Ibu, setiap butuh perjuangan, butuh membayar harga yang mahal. Kesetiaan membutuhkan pengorbanan, dan karena itu mari kita belajar setia. Jangan gadai imanmu karena jodoh, karena jabatan, karena harta dan kekayaan, supaya engkau tidak kehilangan harta surga, rumah Bapa di surga. Belajarlah untuk setia dalam Tuhan, sebab sesungguhnya di dalam Tuhan ada keselamatan dan hidup. Amin.